Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game UI Project United Kingdom 2D episode 17 Game Star. Kembali ke Project Game United Kingdom 2D. Supaya game ini dapat berjalan dengan semestinya ya, maka saya akan membuat game menu. Game menu nanti berupa sebuah scene baru ya. Di sini sudah ada sebenarnya game lobby, tapi ini saya rename aja jadi game menu. Langsung saja saya buka game menunya. Pada scene game menu, saya sudah lakukan settingan pada main kamera ya. Saya juga sudah melakukan settingan untuk screen size-nya, resolusinya ya sudah saya atur seperti yang saya atur di scene-scene sebelumnya. Dan jangan lupa di event system aktifkan new input sistemnya ya. Karena di game United Kingdom 2D saya sudah menggunakan new input system. Lalu saya akan buat panel baru di sini. Saya sudah mendapatkan aset untuk background ya. Asetnya saya buat dari map, dari tile map ya, dari tile map dibuat aja. Nah, lalu di screenshot ya. Setelah di screenshot jadilah sebuah gambar ya. Nah, ini gambarnya tinggal saya tarik aja ke ini ya. Mana tadi? Background. Nah, mengacu pada wireframe terakhir yang saya buat, ini adalah wireframe game menunya ya. Jadi game menunya terdapat 3 tombol, start, load, dan exit. Nanti startnya saya pindah aja ke sini ya, karena ini jelek kelihatan kosong gitu ya. Lalu di sini saya menggunakan gambar kastilnya sudah ada. Nanti saya tinggal kasih title United Kingdom dan saya tambahkan 2 buah gambar di tengah sini. Oke, kembali ke Unity. Nah, di sini saya rename dulu namanya ya, jadi panel background. Lalu saya akan buat 3 buah tombol yang akan saya letakkan di sini sesuai dengan ada di wireframe. Saya juga lakukan settingan untuk highlight color dan text color ya. Setelah selesai semua, sekarang waktunya diletakkan pada posisinya.
Jangan lupa set ancornya ya, jangan pakai center nanti rusak, pakai yang bottom bawah ini ya. Terus untuk backgroundnya dibuat stretch seperti ini udah benar ya. Nah sekarang saya akan tambahkan listenernya. Lalu saya akan lanjutkan untuk membuat panel image sesuai dengan wireframe-nya ya. Nah setelah desainnya selesai, sekarang waktunya menguji responsifnya terlebih dahulu ya. Saya lepas dulu. Lalu coba di maximize. Oke, tidak ada perubahan yang mendasar ya, tidak ada perubahan yang berarti. Sekarang saya balikkan. Saya akan buat script baru di bagian GUI ya. Kasih nama GUI
Nah, jadi game menu ini nanti akan saya masukkan di kanvas. Saya drag aja ke sini. Nah, selesai. Sekarang saya menuju ke Visual Studio. Nah, GUI di sini kan ada saya buat untuk base class-nya ya, GUI aktif. Nah, di GUI aktif ini kan terdapat beberapa fitur ya, beberapa fitur. Oh, ini masih game lobby nih. Ini saya rename dulu jadi game ini. Nah, di sini ada beberapa fungsi ya, fungsi antara lain initialis komponen dan GUI monitor. Nah, jadi fungsi GUI monitor ini kan sebenarnya untuk memonitoring status dan inventory yang ada di player. Nah, balik lagi ke game menu, apakah game menu itu membutuhkan GUI monitor atau tidak? Nah, seperti itu. Dan di dalamnya dia membutuhkan initialis komponen enggak gitu. Nggak ada, kalau dirasa emang dia nggak butuh proses update dan lain-lain ya, maka di GUI menu ini tidak perlu diwariskan dari GUI aktif ya. Jadi langsung saja. Pada GUI aktif hanya ada terdapat 3 tombol ya. Jadi saya bisa langsung buat aja handlernya. Untuk exit bisa langsung menggunakan application.quit. Ini sudah bawaan dari Unity ya, tinggal pakai. Untuk start dan load, ini menggunakan satu fungsi yang sama yaitu create game. Saya akan buat fungsinya di game manager. Nah, ini untuk lumber dan oil saya sudah buat prefab pada pembahasan sebelumnya. Ini bisa saya aktifkan. Aman ya. Lalu selanjutnya, nah saya akan buat di sini ya. Lalu di sini saya tinggal menggunakan scene manager. Oh, belum ada ya. Ini ya scene manager, load scene. Nah, langsung menuju ke campfire scene. Nah, ini kan untuk create game ya. Nah, ada perbedaan antara new game dan load game ya. Kalau new game nanti datanya harus di reset ya, harus di reset. Reset itu berarti nanti memanggil fungsi yang ada di game data ya. Ini ada game data. Nah, di sini kan ada fungsi reset ya. Sebentar, ini itemnya nggak ke reset ini. Cuma ada 2 ya. Ini harus saya reset dulu. Oke, supaya auto rata ya. Ini kan nggak rata nih. Biar auto ratanya dihapus, buat lagi. Nah, auto rata ya. Jadi yang namanya fungsi reset ya tidak hanya statusnya yang ke reset ya, melainkan sampai ke item-item yang itu juga harus reset. Nah, fungsi ini yang kemudian akan dipanggil di create game sini ya. Maka saya akan tambahkan satu buah optional parameter. Saya kasih nama
new. Lalu saya buat percabangan ya menggunakan if. Jika status gamenya baru, maka di reset ya data reset game. Nah, kalau sudah kembali ke GUI game menu ya, sini tinggal saya panggil aja. Oh, saya belum punya manager ya, buat manager dulu. Game manager seperti ini ya. Lalu tambahkan create game. Nah, sama ya. Bedanya nanti di start kasih nilai true untuk menandakan kalau dia game baru. Ini, nah, apa ya? Sebelum saya ke Unity, ada beberapa yang mau saya perbaiki untuk yang Lumber dan crude oil. Itu kan sebelumnya ada di generate aktif ya. Nah, kemarin kan penempatan item lumber sama crude oil ini kan baru ngasal ya. Sebenarnya kalau dia ingin diletakkan ketika zombie itu respawn, ketika creepnya itu respawn, dia harusnya jangan di generate aktif, melainkan taruh di stack aktif ya. Karena sejatinya proses generate enemy ya, generate creep itu kan ada di sini ya, generator tier 1, tier 2 dan tier 3. Nah, dan di sini pun juga ada keterangan objek berupa mesh dan objek yang berupa hole. Nah, ini yang harusnya digunakan ya, dimanfaatkan. Jadi ini saya pastekan di sini. Nah, baru saya pindahkan lumber ini munculnya di nest. Taruh di nest. Crude oil pilihnya di lubang yang ada gasnya ya. Nah, ini baru benar. Kemarin agak-agak ngasal gitu ya. Karena emang nggak bisa diuji juga. Nah, sekarang ini saya perbanyak juga untuk di tier 2 dan tier 3. Sini saya tidak akan memainkan ini ya, change-nya saya biarkan aja apa adanya di sini ya. Jadi change-nya nggak saya ganti. Sebenarnya bisa diganti ya, tier 2 nanti item dropnya mungkin item rate-nya mungkin lebih tinggi ya. Terus tier 3 nanti bisa lebih tinggi lagi. Cuman di sini ya udahlah biar aja kayak gini apa adanya ya. Jadi kalau emang mau diupdate ke depannya ya silahkan. Nah ya seperti ini untuk proses item drop untuk crude oil dan lumber. Nah sekarang kembali ke Unity, saya harus masukkan handlernya dulu di dalam standar ya. Button start, ini button load, dan yang terakhir ini adalah button exit. Lalu tidak lupa di build settingnya, ini tambahkan scene, letakkan di paling atas ya, karena dia game menu harus berada di paling atas. Oke, terus di canvas di sini ada manager ya harus diisi. Saya belum punya manager. Create new aja, kasih nama manager. Lalu di dalamnya masukkan game manager. Nah, begini. Datanya ambil di player info. Oke. Lalu di kanvasnya manajernya bisa di drag ya. Nah, selesai.
prosesnya saya jalankan. Oke, setelah berjalan ya, saya akan tekan tombol start. Otomatis datanya ke reset ya ini. Dia akan langsung menuju ke Campfire ya. Sambil dicek dulu, ini datanya ya, dia sudah preset. Sudah preset ya. Sekarang lihat statusnya, monitor, oke. Sudah bekerja, lalu di bagian stop. Sudah bekerja juga ya. Lalu saya coba langsung ke GoTo. Masuk ke Nightmare. Oke, berjalan. Cutscene-nya ya. Mapnya, enemy-nya sudah ada ya. Sekarang coba di scale. Oh, cooldown-nya nggak ada. Cooldown-nya nggak ada ya. Oke, lanjut. Sekarang saya coba balik ke Campfire. Nah, ini juga air terjunnya malah berhenti. Coba balik lagi ke lobby. Nah, coba di load lagi. Ini anu ya, air terjunnya tetap nggak jalan ya. Sekarang ke Nightmare lagi. Oke, ini cutscene-nya kembali. Ini benar-benar nggak aneh ya. Benar-benar nggak jalan deh. Ini kayaknya masih ke pause ini. Ini masih ke pause. Ini juga posisi tongkatnya aneh ya. Masih posisi idle. Nggak apa-apa, ini saya stop dulu aja. Ada beberapa bug yang saya temukan ya. Oke, beberapa yang bug harus saya betulkan. Pertama tadi ada di posisi idling-nya ya. Di sini dulu di bagian Campfire. Ini karena animatornya masih berjalan. Nah, animatornya dilepas dulu ya. Delete. Oke, sudah. Itu selesai. Lalu untuk masalah cooldown sama sistem pause-nya ya, sistem pause-nya masih aktif. Oke. Kembali ke Visual Studio ya. Di sini ada button exit. Ini tadi salahnya di sini. Ketika kembali ke Campfire, pause-nya tidak kebuka ya. Berarti buka pause-nya itu ada di sini, lebih aktif. Nah, ini ada sistem pause ya, di copy aja. Pindahkan ke sini, scene manager ya. Saya tidak butuh settingan button dan panelnya, ini dihapus saja. Nah, cukup dua tersisa ini ya. Ini juga saya kopikan karena ini virtual ya. Saya kopikan ke override-nya. Override-nya ada di last stand. Ini ya, ini. Nah. Oke, harusnya masalah air terjun sudah teratasi ya. Sekarang tinggal bagian ini ya, bagian cooldown. Cooldown-nya nggak nyala. Cooldown nggak nyala itu ada di player aktif. Bagian cooldown ya. Bukan, last stand ya, tetap di last stand. Last stand bagian sini harusnya nih. Last stand lebih dari 0. Oh ini, teman-temannya harusnya 2. Ketemu ya. Namanya harusnya 2. If itu kan penegasan ya. Penegasan itu artinya sama dengannya ada 2. Kalau penugasan itu sama dengannya ada 1. Oke. Di stack aktif. Benar ya, udah spawner. Salah ya. Karena yang benar spawner ya. Kalau pakai transform nanti nampilnya di tempat lain, bahaya ya. Yang benar ini spawner. Nah, nggak ada masalah. Terus, oh iya, ini kan saya penambahan tombolnya ada 4 ya. Nah ini ya, cooldown 1, 2, 3, 4. Player aktifnya dicek dulu nih. Bagian loading, cooldown. Nah ini bener ya, ada 3, ini harusnya 4. Kan skill 1, skill 2, item,
jam 2 ya. Tapi karena saya memisahkan item dengan skillnya ya, demon cell itu kan tadinya dianggap skill 2, lalu kemudian saya pisahkan jadi item. Nah, hati-hati tuh, biasanya ngaruh di game manager ini. Ini game manajernya saya ganti dulu nih. Skill, nah ini ya skill. Saya buat penomoran manual aja, biar enggak salah ya. Nah, supaya dia nggak salah posisi. Karena Demon Cell nanti masuknya kan dia di cooldown yang keempat ya. Cooldown yang keempat. Tapi juga di Unity-nya harus dibetulkan nanti ya. Nah, kembali ke Unity-nya, tadi ada beberapa poin yang harus saya bereskan ya. Ada di scene class 10, bagian player ya. Ini masalah cooldown-nya ada 4 sudah ya, udah beres. Nah, cuman di playernya ini yang dicek. Tidak 4 atau belum gitu. Nah, di sini masih 3 ya. Masih 3. Saya ganti jadi 4. Nah, hati-hati dalam menuliskan cooldown ya. Cooldown-nya itu jangan lebih dari 9. Kenapa? Karena aset gambar yang saya buat kan aset cooldown-nya kan pakai aset gambar tuh. Nah, aset gambarnya kan cuma ada sampai 9, 0 sampai 9. Nah, maka untuk elemen cooldown-nya jangan lebih dari 9 ya, bahaya. Nanti error dia. Nah, terus kalau pengen lebih dari 9 gimana ya? Jangan pakai aset gambar ya. Atau aset gambarnya dilengkapi, ada yang 10 juga begitu. Nah, jadi kalau mau gampang ya pakai angka aja ya. Terus ini juga mau saya matikan dulu cutscene-nya ya, untuk proses pengetesan. Nah, sekarang saya kembali ke campfire ya, langsung mulai di campfire aja. Oke, langsung saya play. Masuk di campfire ya tadi ya, lalu langsung di play. Nah, ini sudah berjalan ya, posisinya juga sudah idle karakternya, tidak megang senjata lagi. Langsung saja saya ke GoTo, menuju ke Nightmare. Oh, ini datanya nggak preset, zombinya hilang. Mana pak zombinya? Nah, kalau dilihat lagi ya, ini tidak ke reset sama sekali datanya ya. Kenapa? Karena dia tidak melewati new game. Nah, cuman ada bug lagi di sini, kenapa zombinya tidak muncul begitu. Harusnya kan zombinya mulai di generate ya. Gak apa-apa, sekarang saya coba dulu untuk penggunaan skill 1. Nah, ini cooldownnya jalan ya. Lalu skill 2 kosong, nggak ada isinya. Item jalan. Lalu skill demon cell. Nah, jalan semua ya. Nah, ini yang saya bilang asetnya pakai gambar ya. Karena asetnya pakai gambar, jadi tidak bisa lebih dari 9. Kenapa? Karena nggak ada asetnya. Kalau mau lebih dari 9, ya pakailah angka biasa ya. Oke, sekarang saya akan kembali ke campfire untuk melihat. Nah, air terjunnya sudah jalan kembali ya. Tadi memang murni salahnya ada di sistemnya belum pause. Sistemnya masih masih ke pause, belum kebuka pause. Nah, tinggal satu masalah ya berarti ya. Masalahnya adalah zoom-nya tidak muncul. Ini kayaknya ada berbau-bau di startnya ya. Light update bagian stack left stack aktif berarti. Pada Visual Studio langsung saja menuju ke stack aktif. Let update. Ya benar ya nih ya. Dia hanya berlaku kalau levelnya belum AC ya. Kalau dibuat demo mungkin dia kembali berjalan ya. Solusinya tambahkan start ya. Jadi solusinya tambahkan fungsi start di sini. Copy aja ini update-nya ya, karena emang isinya akan sama nanti, tidak akan jauh berbeda. Kopikan saja. Nah, baru ini dirubah ya, dirubah, saya gunakan kayak gini. Nah, jadi dia khusus untuk pengecekan level di awal ya. Level di awal.
harusnya ini sudah menyelesaikan ya, harusnya zombinya sudah balik lagi. Sekarang coba langsung saja di play ya, lihat lagi apakah zombinya sudah kembali atau tidak. Langsung menuju ke last stand. Nah, zombinya muncul ya. Dan di sini juga udah ada itemnya ini. Item kayunya sudah drop. Nah, ini udah ada itemnya ya. Udah item dropnya sudah ada. Oke. Nah, nggak ada masalah ya. Kembali ke game menu scene ya. Sekarang waktunya publish. Publish itu caranya gampang, tinggal klik file, build setting. Nah, pastikan scene-nya sudah lengkap ya. Untuk platform, Unity itu sudah cross platform ya. Jadi bisa buat di PC Windows, Mac ya, bahkan Linux juga ada di sini, Android, tvOS, PS4, iOS, dan banyak lagi ya di sini. Tergantung dari modul mana yang kamu install. Nah, karena game saya ini masuknya cross platform, jadi saya tidak hanya membuatnya di PC Windows ya, tapi ini juga bisa dibuat di Android dan juga di iOS. Hanya saja di iOS saya tidak punya perangkatnya ya, jadi kalau ada yang punya iOS ya, langsung saja diinstal Unity, langsung saja diinstal Visual Studio for Mac ya, baru diinstal Xcode versi 11 minimal kalau nggak salah ya, versi 11. Nah, projectnya tinggal di copy aja. Jadi kalau kalian yang menggunakan Mac nggak usah khawatir, ini tetap masih bisa dijalankan. Nanti build-nya langsung ke iOS. Satu hal lagi sebelum dibuild, pastikan HUD-nya ya, ini saya kembali lagi ke kelas 10. Pastikan cek HUD-nya ya. Cek HUD-nya. Ini ada dua. Kalau yang desktop pakainya yang konsol, kalau yang Android pakainya yang screen. Terus jangan lupa juga diaktifkan kembali cutscene-nya ya. Nah, setelah diaktifkan cutscene-nya, HUD konsol sudah diaktifkan juga, baru kembali ke game menu. Nah, baru di build. Saya akan build pertama untuk yang Windows terlebih dahulu ya. Ini target platform Windows. Arsitektur prosesornya bisa di x86 ataupun di x64 ya. Bisa masuk ke player setting untuk lakukan konfigurasi yang lain ya. Ini ada konfigurasi. Nah, jangan lupa komponen name-nya diisi. Terus produk gamenya juga diisi ya. Default icon-nya kalau ada. Untuk icon di sini sebenarnya sudah ada banyak sekali pilihan untuk di override ya, bisa menggunakan icon yang 1024 sampai dengan 16 kali 16. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya di skip nggak apa-apa. Untuk resolution di sini ada, kalau mau dibuat full screen atau dibuat window, settingannya ada di sini ya. Ini untuk aspek rasio juga ya, bisa dilakukan semuanya di sini. Tidak banyak yang bisa saya jelaskan juga. Nanti tunggu masuk ke level advance ya. Ini juga harus ada percobaan, harus dicoba-coba. Kalau nggak dicoba nanti kadang nggak paham. Lalu ada splash image. Nah, splash image ini kayak loading gitu ya, sebenarnya. Secara default, Unity akan memberikan logonya Unity ya, show Unity logo. Nah, ini tidak bisa dimatikan. Kenapa? Karena untuk mematikan show Unity logo ini harus menggunakan Unity Pro. Dalam artian ya Unity-nya harus bayar, harus yang beli ya. Bukan yang versi gratisan kayak gini ya, personal edition. Harus yang pro edition, nanti baru bisa dihilangkan show Unity-nya. Cuma kalau saya nggak masalah ya, saya nggak ada masalah mau Unity yang muncul mau enggak ya. Kalau buat saya itu bukan sebuah masalah yang berarti.
Nah, kalau sudah ini langsung di close aja ya, langsung di build untuk versi Windows-nya. Buat folder baru, saya kasih nama release. Nah, biarkan dia loading ya. Nah, sambil nunggu dia loading ya, informasi juga, jika ingin membuat cross platform, maka harus terinstall fitur-fiturnya Android ya. Android itu kalau yang umum ya, umum tuh dia terdiri dari 3 poin yang harus diinstal ya. Yang pertama JDK, Java Development Kit, itu sekitar 800-an MB ya, download aja dari situsnya Oracle ada ya. Lalu setelah itu SDK, nah SDK ini digunakan untuk sistem operasi ya, jadi macam-macam sistem operasinya Android itu kan banyak ya, yang di Play Store sendiri kan sekarang minimal Oreo. Nah, tapi di tempat saya ini saya install sampai minimumnya bisa KitKat ya. KitKat itu menggunakan API SDK level 19. Nah, jadi 19 ke atas aman ya. Pakailah API yang level 19 ke atas. Kalau Oreo itu kalau nggak salah levelnya 27. Kalau semakin banyak SDK yang kamu download, nanti semakin besar ukurannya ya. Kalau mau gampangnya lagi, waktu menginstal Visual Studio ya, waktu menginstal Visual Studio nanti atau sudah terlanjur nggak apa-apa, nanti buka lagi aja installernya, lalu kemudian install yang Xamarin. Xamarin itu memang khusus untuk Android. Dia menggunakan mono compiler ya, mono compiler. Nanti di situ tinggal aktifkan aja Xamarinnya diinstal ya. Itu nggak terlalu besar kalau Xamarinnya doang. Ditambah JDK sekitar 800 MB. Nah, kalau kamu install SDK-nya lengkap, mungkin bisa nyampe 10 GB lebih kalau installnya lengkap. Kalau hanya ngambil Oreo ke atas, ya paling sekitar 2 gigaan lah, nggak terlalu banyak ya. Lalu setelah itu ada emulator. Emulator ini sebenarnya jangan install bawaannya dari Visual Studio ya, tidak direkomendasikan untuk yang RAM-nya di bawah 8 GB. Ya, tidak terlalu saya rekomendasikan karena saya pribadi juga tidak menginstal emulator ya. Nah, emulator nanti bisa diakali dengan menggunakan emulator yang biasa dipakai untuk main game itu loh, seperti Nox. Nah, Nox itu yang paling stabil. Saya suka pakai Nox, enak. Atau bisa juga menggunakan yang lebih ringan lagi, semacam BlueStack ya. Itu juga bisa dipakai ya, BlueStack. Pokoknya intinya emulator-emulator yang kalian pakai untuk bermain game Android, itu bisa digunakan untuk develop. Gitu ya. Nah, setelah kamu install di Visual Studio-nya, udah beres, di Unity nanti tinggal menginstal modul for Android, ukurannya sekitar 1 gigaan. Langsung bisa dipakai untuk membuat game Android. Gitu ya. Cara seperti itu menurut saya lebih enak. Nah, ini udah selesai. Sekarang saya akan zip dulu. Saya tidak install setup ya, setup manager. Jadi kalau di Visual Studio itu ada yang namanya setup manager. Jadi ketika kamu rilis aplikasimu, masukkan ke dalam setup manager, itu langsung dibuatkan setupnya ya, instalasinya, paket instalasinya langsung dibuatkan oleh setup manager. Macam-macam ya, kalau zaman dulu menggunakan install shield. Nah, jadi macam-macam itu vendornya ada banyak, bisa dipilih. Cuman karena saya nggak ada, saya arsip manual aja ya. Add to arsip, save zip. Oke. Nah, saya akan buat folder baru setelah selesai ya. Folder baru lagi, saya kasih nama play game. Lalu gamenya ini saya pindahkan ke play game. Ini. Nah, untuk zipnya saya rubah ke sesuai namanya ya, United Kingdom. Jadi, nah, saya sudah punya satu versi desktopnya, ini tinggal di share aja. Kalian sudah bisa langsung bermain game yang saya buat. Nah, sekarang untuk yang Android, saya close dulu. Terus saya kembali ke kelas 10.
Aktifkan HUD screen ya. Nah, untuk Android beda ya. Unsurnya dinonaktifkan. Sekarang saya akan pakai yang HUD khusus untuk Android. Dan pastikan lagi cutscene sudah di save ya, sudah di set. Nah, sekarang saya akan kembali ke game menu. Masuk di build setting ya. Nah, sekarang saya akan compile untuk yang Android ya. Karena sudah saya install ya sebelumnya. Tinggal di switch saja. Untuk play settingnya juga sama ya, tidak ada perubahan. Nah, proses compile sudah selesai ya. Play setting sama aja untuk Android dan desktop, tidak ada perubahan yang mencolok ya. Ini versinya masih versi 0, artinya masih versi beta ya. Kalau dari list di luar dari beta itu nanti versinya 1 ya. Nah, langsung saja saya build. Nah, ini langsung formatnya APK ya. APK. Masuk lagi ke folder release yang tadi saya buat. Masukkan judul gamenya. United Kingdom 2D ya. Lalu di save. Nah, biarkan dia loading. Nah, ini loadingnya mungkin agak sedikit lama ya kalau untuk build ke Android. Pada build Android ini saya tidak menggunakan fasilitas Play Store ya. Jadi saya buildnya independen ad hoc langsung jadi APK. Nanti proses installnya tinggal dikopikan ke emulator atau dikopikan langsung ke smartphone dan diinstal secara manual ya. Bedanya di mana? Kalau melewati Play Store itu ada serangkaian uji tes ya. Serangkaian uji tes dari Play Store-nya untuk menyatakan kalau game ini adalah aplikasi yang dapat dipercaya oleh sistem operasi ya. Nah, kalau tidak melewati Play Store, nanti ketika install biasanya ada warning. Ada warning artinya trusted zone itu loh. Dia masuk dalam kategori game yang belum dites kelayakannya ya. Jadi jangan kaget nanti kalau build APK begitu diinstal ke HP muncul kayak warning gitu ya, dianggap bahwa aplikasi ini berbahaya. Nah, sebenarnya belum tentu juga itu berbahaya ya, karena ya tahu sendiri kan, kita sendiri yang membuat ya, saya sendiri yang membuat, saya sendiri yang bermain di situ, ya maka otomatis saya menyadari kalau game yang saya buat ini tidak ada maksud-maksud jahat kan begitu. Nah, tetapi di Play Store, di Android nanti tetap ada diberikan warning kalau game ini adalah game yang tidak layak atau belum layak. Nah, gimana cara mendapatkan kelayakannya? Ya harus melewati uji Play Store. Nanti begitu masuk ke Play Store nanti ada beberapa tahapan-tahapan yang harus disurvei ya, begitu. Nah, selesai. Sekarang saya sudah punya dua versi game ya, dua versi untuk dua platform yang berbeda. Yang satu .zip yang bisa digunakan untuk desktop Windows, dan yang satu lagi APK yang dapat digunakan di smartphone dengan sistem operasi Android. Itu ya. Sekarang waktunya bermain. Nah, proses pemainan ini akan saya uji untuk masuk di tes server pertama ya. Kalau ada yang menyebutnya dengan nama alpha test. Nah, alpha test itu yang uji ya langsung developernya ya. Nanti baru beta test masuk ke populasi player yang sedikit, biasanya cuma ya beberapa orang lah, untuk uji untuk mencari bug yang lebih detail lagi ya. Ini masuk dia new game, masuk. Sekarang status ada ya, set, masuk ke GoTo. Sekarang saya akan masuk ke last time-nya ya. Nah, masuk cutscene. Ini zombie juga sudah datang ya. Di pause. Oke, masalah. Damage-nya belum ada penyesuaian ya. Masih dasar banget. Ya. Saya kembali dulu. Ini statusnya ya, sudah termonitor.
Ini juga stoknya sudah termonitor ya. Jika menggunakan scriptable object, kalau ini di quit ya, nah selama dia gamenya belum di close, itu datanya masih bisa di load kembali ya. Ini masih ke pause ini ya. Nah, di alpha test ini memang masih banyak bug-bug yang mungkin saja ditemui ya. Ini tapi datanya dia nggak preset ya, karena gamenya belum di close. Tapi kalau gamenya di close, biasanya scriptable object akan kembali ke bentuk defaultnya dia ya, waktu di build. Jadi waktu di Unity-nya itu kan scriptable object-nya harusnya diisi dengan data default terlebih dahulu ya. Nah, ini juga ada beberapa masih bug-nya masih ada ya. Oke, nanti akan saya coba dulu, saya tes lagi gamenya. Untuk minor-minor bug-nya nanti akan saya perbaiki. Baru setelah itu bisa turun ke beta test ya. Nah, pada beta test nanti udah bisa disebar gamenya ya, desktop sama Android-nya bisa disebar. Siapa aja boleh mencoba. Ya, di quit nih. Buka lagi ya untuk jalankan kembali buttonnya itu. Nah, begini. Dengan jalannya game tadi, maka berakhirlah chapter game UI. Terima kasih atas segala support, saran, dan kritikan yang masuk. Terima kasih juga untuk yang sudah like dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.